Baik, mungkin karena ini juga biar nanti kalian tidak terlalu lama menunggu. Oke, saya buka saja untuk pertemuan kali ini. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler sur notre nouveau leçon sur sakut kombiang. Oke, hari ini kita bicara di materi baru mengenai sakut kombiang di lesson 8 di buku kita. Kemarin saya sudah memberikan penjelasan juga di video explanation dengan menggunakan PPT saya. Kemudian saya mohon maaf apabila kemarin ada sedikit dari technical problem, jadi suara mungkin dari suara saya tidak sebagus dengan suara yang dialog itu. Saya perbaiki nanti untuk video-video berikutnya biar suaranya agak seimbang, tidak terlalu jomplang seperti kemarin. Oke, seperti tadi saya sampaikan, jadi ada dua hal yang ingin saya review sebelum saya masuk ke materi baru. Itu materi yang minggu lalu kita bahas mengenai manger dan boire berdasarkan kemarin yang kalian kirimkan ke saya. Jadi jawaban lisan yang kalian kirimkan ke saya. Saya pikir saya perlu mereview sedikit tentang ini karena kesalahan ini atau katakanlah kalimat ini itu jamak dilakukan oleh kalian, jadi mungkin kemarin saya belum jelas untuk menerangkannya, yaitu pada, kalau masih ingat kemarin pada pertanyaan nomor 2, est-ce que vous mangez titik-titik et bouffez titik-titik gitu. Nah, rata-rata yang kemarin dijawabkan ke saya itu jawabannya adalah je mange et bouffez. Jadi yang ini. Jadi yang pertanyaan saya ini, jadi est-ce que vous mangez du riz et boire du lait, misalnya gitu. Kemudian kemarin jawabannya kalian menjawab dengan begini, oui, je mange et bouffe. Ya. Saya menulis buffet seperti ini karena berdasarkan apa yang saya dengar, gitu ya. Oui, je mange et bouffe, gitu. Nah, yang ingin saya koreksi adalah di jawaban pada buffetnya. Maksud saya begini, pada di kalimat pertanyaan saya, itu yang saya tanya adalah bu. Ya, yang saya tanya bu, kemudian verbanya ada dua, yaitu makan dan minum. Karena yang ditanya adalah bu, subjeknya bu, maka makan dengan minum, manger dan boire, itu dikonjugasikan sama. Gitu. Vous mangez, vous bouffez, gitu. Tapi pada saat kita menjawab, karena bu itu dijawab dengan ze, maka manger-nya berubahnya juga sama. Buffet-nya juga berubah sama berdasarkan ke ze-nya. Gitu. Maka nanti harusnya dibacanya je mange et boire. Itu. Jadi yang di sini itu buffetnya, boire-nya bukan menjadi buffet pada je, tetapi nanti buffetnya menjadi boire. Je mange du riz et bois du thé, misalnya begitu. Gitu ya. Ini yang koreksian saya yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling atas. Nah, ini catatan saya mungkin hanya beberapa jawaban kalian yang menggunakan hal ini. Tetapi mungkin ada baiknya juga saya terangkan kembali. Jadi kalau minggu yang lalu kita membahas pada saat ada kata kerja manger itu diikuti oleh preposisi de. Kemudian yang di sini bisa contohnya apel. Karena apelnya jamak, maka ini kan le. De bertemu dengan le, maka akan berubah menjadi d. Jadi kemarin intinya pada saat kita menggunakan kata kerja manger, maka preposisi yang digunakan adalah artikel indefini. Tetapi ada yang menggunakan kata misalnya je mange une orange, je mange une banane, misalnya gitu. Nah, saya contohkan yang sama-sama di sini apel. Saya punya dua kalimat dan dua kalimat ini dua-duanya betul. Kalimat pertama, je mange des pommes. Saya makan apel. Apelnya nggak spesifik di situ. Jadi bisa jadi saya hanya mengatakan saya makan apel, bisa apel malang, bisa apel katakanlah yang merah itu, gitu ya.
Kemudian pada saat saya mengganti kalimatnya dengan kalimat yang kedua, je mange une pomme, dalam tanda petik kalau dilihat dari aturannya, unnya harusnya de dong gitu ya. Tapi dua kalimat itu betul karena apa? Karena un di situ bukan berarti artikel, tapi un di situ artinya satu. Saya makan sebutir atau sebuah apel. Jadi apel yang dimakan hanya satu. Gitu. Jadi makna un di situ adalah un berarti angka. Even pada saat kita merecall kembali angka, sebetulnya angka 1 itu kan ang, tulisannya UN. Tapi ang itu akan berubah menjadi un apabila benda yang dimaksudkan adalah femina. Jadi yang di sini ini 1, dia ditambahkan dengan e, walaupun 1 itu ang, karena formnya di sini adalah femina, maka angnya ditambahkan dengan e menjadi un. Jadi nanti yang di sini D juga akan berubah, bisa berubah menjadi D2. Kemudian formnya ditambahkan dengan S. Begitu. Jadi itu review saya. Jadi nanti pada saat kita memahami ini, semoga bisa dipahami bahwa dalam tanda petik kalau bermaknanya adalah manger diikuti dengan makanan yang bermakna umum atau makanan yang bermakna lebih generik, maka menggunakan artikel artikel partitif. Tapi pada saat kita mengatakan makanan yang kita makan itu sudah pasti dalam arti bisa kuantitinya, bisa jumlahnya, bisa bentuknya, misalnya satu paket misalnya atau satu kotak begitu, maka yang kita pakai adalah angka ang, in kalau bermakna satu. Di situ bukan berarti artikel ang di sini, tetapi maknanya adalah jumlah atau nomor 1, 2 atau 3. Ya. Itu yang ingin saya review dulu sebelum ke materi yang kemarin. Oke, semoga cukup dipahami. Sekarang saya akan ke materi yang baru, saya share dulu. Oke, saya akan melihat sekarang yang ada di sini mengenai materi baru kita di lesson 8, yaitu sakut kombiang. Di sakut kombiang ini nanti kita akan bicara mengenai aktivitas jual beli. Jadi nanti kita akan mengenal mengenai toko, beberapa nama toko, mungkin tergantung dari makanan yang dijual. Kemudian setelah itu juga pertanyaan atau pernyataan untuk menyatakan harganya berapa, termasuk juga misalnya berapa harganya, kamu atau Anda mau membayar bagaimana. Nah, ini yang akan kita pelajari di lesson 8 ini. Dan bahasan kita untuk sakut kombiang masih dibatasi yang berhubungan dengan hal yang kemarin, jadi yang berhubungan dengan makan dan minum. Sedangkan benda-benda yang lain, kalau misalnya kita ke toko buku, kemudian ke toko baju, dan lain sebagainya, nanti sebenarnya perbedaannya hanya pada vokabuler, kosakata yang berhubungan dengan benda yang akan kita beli saja. Jadi kalau nanti kita bicara mengenai aku membeli 1 kilo daging, maka nanti kalau ingin diganti dengan aku membeli buku, tinggal 1 kilo daging diganti dengan misalnya 3 buah buku. Yang diganti hanya nominalnya saja. Sedangkan ekspresinya tetap sama. Baik. Nah, di capaian ke-8 ini nanti diharapkan kita bisa 1, 2, 3 itu. Jadi kita nanti diharapkan bisa bertanya mengenai benda yang ada di sebuah toko, demander un article dans un commerce. Kemudian kita diharapkan bisa demander et dire le prix, bertanya dan menyatakan harga. Kemudian terakhir nanti kita diharapkan bisa menyatakan bagaimana kita membayar atau payer. Sekarang kita lihat dari sisi gramatikal dulu ya. Di video saya kemarin saya minta Anda untuk mendengarkan dialog ini. Jadi di halaman 88 aktivitas A, di dialog nomor 107. Saya minta Anda kemarin untuk mendengarkan ini. Nah, poin-poin baru yang akan kita bahas di dalam bahasan ini yang saya garis bawah itu. Oke. Nah, ini adalah kosakata-kosakata yang berhubungan atau yang nanti kita gunakan di bahasan ini, yaitu tentang lezaza atau aktivitas jual belinya.
Kemudian bagaimana kita membayarnya, dengan uang cash kah, dengan kartu kredit atau ATM, kartu debit, ataupun dengan cek misalnya. Kemudian juga tentang mata uang, atau dalam hal ini sebetulnya bukan berfokus pada mata uang euronya, tapi bagaimana menyebutkan harga berdasarkan mata uang tertentu. Jadi nanti euro ataupun rupiah. Kemudian toko-toko yang ada, nanti di sana ada beberapa toko yang spesifik menjual itu. Jadi ada misalnya khusus menjual ikan, khusus menjual daging, dan lain sebagainya. Ada nama-nama di situ. Oke, kemudian setelah itu contoh penggunaannya misalnya pada aktivitas yang di sini. Gitu ya. Nanti untuk detailnya atau penjelasannya nanti bisa kalian cek di video yang sudah saya upload di YouTube ya. Nah, saya ingin menggaris bawah yang tentang nombre atau chiffre dalam bahasa Prancis di sini. Karena ini nanti sangat berhubungan erat karena kita bicara mengenai harga. Nah, yang akan sedikit berbeda di kita adalah kalau di dalam bahasa Prancis kan mereka tidak menggunakan kayak semacam ribu gitu ya, misalnya 5.000 euro. Nah, 5.000 euro itu sudah nominalnya besar sekali karena mereka tidak menggunakan ribuan, mereka hanya sampai ratusan saja. Dan nanti kalau kita bawa ke dalam culture kita atau kultur bahasa Prancis, bahasa Indonesia, ini yang sangat sedikit mungkin menyulitkan karena banyak hal yang harus kita sebutkan karena kita menggunakan kata ribuan di dalam nominal kita. Saya berikan saja kayak semacam clue-nya untuk kita mengingat. Kalau di semester lalu kita sudah mengingat angka dari 0 sampai dengan 30. Gitu ya. Karena semester lalu kita bicara mengenai kalender. Jadi kalender 31 deh ya, at least sampai 31. Kemudian mulai dari 31 sampai 39 itu pembacaannya 30 ditambah angka itu. Sama juga dengan yang 21 sampai dengan 29 itu adalah 20 ditambah itu. Bedanya hanya pada angka di 21. Jadi kalau ada 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71 itu yang sedikit berbeda. Jadi kalau bukan 31, bukan trong ang, bukan veng ang, tapi ada e-nya, ada dan-nya. Dibacanya digabung. Vang teang. Saya ngomong 21 ya. Kemudian yang 31, trong teang. 41, karong teang. 51, sengkong teang. 61, suasong teang. 71, suasong teongs. Jadi kalau 71 ini nanti khusus untuk yang 71 ke 100 itu agak sedikit berbeda. Nanti saya bahas belakangan deh. Kemudian saya membaca di sini nanti saya sesuaikan dengan dalam tanda petik culture intonasi kita. Jadi nanti T-nya, R-nya akan mungkin saya letupkan. Tinggal nanti kalau misalnya ingin disesuaikan seperti logat bahasa Prancis, tinggal nanti agak sedikit diturunkan atau kita telan R-nya. Jadi nanti 30 saya baca dengan trompe, bukan honte. Kalau honte itu berarti R-nya sudah kita telan. Saya ingin menunjukkan saja biar memudahkan nanti pembacaannya ya. Oke, saya mulai dari 31 ke 39. 31 tadi trong teang, 32, 30 dan 2. 30 dibaca trong, 2 dibaca de. Jadi 32 adalah trong de. Trong de, trong de. 37, 30 dan 7. Trongset. Ya, trongset gitu is okay, nggak apa-apa. Trongset. Kemudian saya ke 40. 40 dibaca karong, 41 karong teang. 42 sampai 49 dibacanya 40 dan angka di belakangnya. Contoh, misalnya 43, 40 dibaca karong, 3 dibaca tro. Jadi 43 akan kita baca dengan karong tro. Karong tetroa gitu, semacam ada karong tetroa gitu. Nah, te-nya dilesapkan di tengahnya menjadi karong troa. Karong troa. Gitu. Sampai ke 49. 40 dibaca karong, 9 dibaca neuf. Karong neuf, karong neuf, karong neuf. Ya.
Demikian juga dengan 50, 1 sampai 59. 50, 50, 51, 52, 58, 58, 58. 60, 60, 1, 60 dan 1. 65, 65. 65, 60, 60, 65, 66, 66. Nah, 70 adalah 60 dan 10. Jadi dibacanya 70. Ya. 70. 71, 60 dan 11. 72, 60 dan 12. Demikian juga sampai tangan terakhir 79 adalah 60 dan 19 pembacaannya. Misalnya 74, 60, 60, 14-nya 14. 14, saya begitu. 80, 80 dia mempunyai nama sendiri. 80. 80. Untuk mengingatnya 80 adalah 4 kali 20. Ya, 80. 81 maka 80 ditambah 1. 81, 82, 83 sampai dengan 89. 89. 90 adalah 80 dan 10. 91, 80 dan 11 begitu sampai dengan 90 dan 19. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan 99. Itu yang 99. Begitu. Nah, untuk yang angka-angka besar untuk 100 song, 200 dosong, 300 troasong, 400 katrasong, begitu mengikuti ya, 400 sama. Kemudian kalau misalnya 471, 400 katrasong, 71 soasong teongs, berarti katrasong soasong teongs. Begitu. Kemudian kalau ada ribu, misalnya 400.000, maka pembacaannya 400 ditambah ribunya. 1000 itu mil. Jadi kalau 400.000 maka 400 mil. Gitu. 450.000 maka pembacaannya sama. 400 400 5 tadi saya bilang 450. 50-nya adalah sengkong. 1000 mil. Jadi 450 mil. Begitu pembacaannya ya. Kemudian 1 juta dibaca dengan million. Million. 2 juta, 2 million. Kemudian 1 miliar, miliar. Un miliar. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya dalam konteks bahasa Indonesia maka tinggal menambahkan misalnya kamu ditanya misalnya kamu beli rumah berapa? 1 miliar misalnya, 1 miliar rupiah misalnya begitu. Nah, ini nanti agak sedikit berbeda dengan nanti pengucapan angka atau pengucapan harga dalam bahasa Prancis. Oke, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi nominal dalam bahasa Prancis itu tidak banyak nolnya, tidak seperti kita di rupiah. Jadi mereka di bawah nilai nominal 5 euro itu bentuknya adalah koin. Kemudian yang bentuknya kertas itu mulai 5 euro ke atas. Jadi 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Ya. Kemudian yang di angka atau yang di bentuk koin itu 1, 2. Kemudian di bawah 1 euro itu dibacanya centime atau sen kalau kita mungkin ya. Jadi tulisannya di situ CENT, jadi itu bukan song yang artinya 100 tadi. Jadi kalau saya back ke sini. Tuh, tulisannya sama 100, CENT itu song 100, tetapi pada saat kita membahas mengenai nilai nominal untuk angka koin dalam euro, maka tulisan yang di bawah CENT itu singkatan dari centime atau sen, 50 sen gitu. 50 centime.
Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya dari sisi gramatikal. Aduh, maaf ya, ini ternyata kalau saya share ke dokumen, ikon-ikon dari diagram saya sedikit kacau. Jadi nanti silahkan dilihat yang ada di dalam PPT saya. Jadi yang untuk menyatakan apakah Anda punya sesuatu, apakah Anda punya tomat, Pak, gitu. Kemudian saya ingin beli tomat 1 kilo, Pak, saya begitu. Nah, itu mempunyai dua cara penggunaan. Yang pertama dengan menggunakan kata kerja avoir, kemudian yang kedua menggunakan kata kerja vouloir. Bedanya apabila kita memilih dengan menggunakan kata kerja avoir, berarti dari konteks situasionalnya itu muang poli itu artinya kurang begitu sopan dibandingkan apabila kita menggunakan kata kerja vouloir yang dikonjugasikan kondisional maknanya adalah makna yang lebih sopan. Avoir artinya have. Do you have titik-titik? Saya gitu. Sedangkan vouloir artinya adalah ingin. Jadi kalau dikonjugasikan dengan kondisional nanti I would like to buy something. Saya gitu. Itu yang dari sisi polite-nya. Dua-duanya dalam tanda petik katakanlah bisa berterima asalkan dengan satu catatan. Apabila kita ke toko di sana konteks kulturnya mereka, maka satu kita menyapa dulu, kata greeting lah kepada tokonya, maksudnya kepada pemilik atau penjaga tokonya. Jadi ucapkanlah bonjour dulu. Kemudian jangan lupa, apabila kita akan menggunakan kata avoir, maka gunakanlah subjeknya vous. Ya, kita menggunakan do you have something, tapi have-nya di situ kita pakai avoir, tapi you-nya kita pakai Anda. Maaf Pak, apakah Anda punya tomat? Gitu, itu makna di kalimat saya. Nah, kalau mau diganti dengan sorry sir, I would like to buy. Nah, misalnya begitu, maka kita menggunakan yang kondisional bentuk vouloir. Gitu. Jadi, vous avez des tomates s'il vous plaît dengan je voudrais des tomates s'il vous plaît. Itu dua-duanya artinya sama, cuman dari sisi politeness-nya saja yang berbeda. Oke, kita lihat untuk konjugasinya. Ini juga untuk avoir sudah berulang kali kita ulang ya. Jadi misalnya untuk je menjadi je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Gitu. Nah, khusus untuk bahasan sakut kombiang, saya pikir untuk avoir ini mungkin akan lebih banyak hanya dipakai untuk tu as dan vous avez. Jadi do you have-nya nanti akan kita pakai dari to dan vous. Tapi seperti tadi saran saya, jadi kalau misalnya kita membeli ke sebuah toko barang apapun mungkin di situ, di culture-nya mereka maka gunakanlah vous untuk bentuk kesopanan. Kemudian di belakangnya kita tambahkan s'il vous plaît. Saya begitu, s'il vous plaît. Nah, contoh saya untuk yang kalimat pertama, tu as du fromage. Tu as du fromage. Itu masih tetap sama ya. Do you have... Halo? Oke. Kalau kenangan, oke ya. Nah, yang tu as du fromage itu adalah untuk untuk kamu. Tapi mungkin ini kalau dari sisi praktikalnya mungkin akan kita gunakan. Sorry, kan sesuatu? Saya mendengarkan. Nggak ada ya? Kalau tidak mungkin bisa di mute ininya ya. Kalau misalnya. Fotoin lagi apa? Kirim aja. Kalian bisa minta tolong. Iya. Ya, siapa ya? Mana nih? Punya Farha. Farha. Oke, Farha bisa di mikrofonnya. Oke. Yes, ma'am. Sorry. Oke, ya, thank you. Baik, saya lanjut ya. Gitu.
Baik, kemudian untuk yang betul-betul baru di kita di sini adalah yang kata vouloir atau yang artinya adalah want, yang dikonjugasikan bentuk kondisional menjadi would. Jadi nanti silakan, yang ini mungkin nanti juga akan lebih banyak digunakan untuk kata je karena mau ataupun nous, kami, gitu ya. Karena di sini untuk menyatakan aku ingin membeli atau saya ingin memberi, nanti mungkin kami ingin membeli. Kalau untuk merecall ke orang ketiga, baru nanti kita ganti dengan il ataupun el, gitu. Oke, saya baca dulu untuk konjugasinya. Je voudrais, voudrais, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait, gitu. Seperti tadi, jadi kalau nanti akan lebih banyak kita pakai je, maka dibaca je voudrais. Kalau nous voudrions, ya, we would like to, bla bla bla, atau I would like to, bla bla bla, maka nanti yang digunakan ke situ, even mungkin nanti tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan yang lain. Jadi contoh saya berikan contoh yang di bawah. Tu as du fromage, tadi saya ganti dengan menggunakan je, maka menjadi je voudrais du fromage. Vous avez une baguette, kamu punya roti baguette, kemudian kita ganti dengan je voudrais une baguette. Nah, beda kalau dari sisi gramatikal, dari sisi sentence-nya atau kalimatnya adalah apabila menggunakan avoir, itu berarti kalimatnya adalah interogatif. Tapi kalau menggunakan vouloir, kalimatnya adalah kalimat afirmatif atau deklaratif, kalimat pernyataan. Gitu. Nah, tolong perhatikan di kalimat saya pada saat saya bertanya, tu as du fromage, je voudrais du fromage. Vous avez une baguette, je voudrais une baguette. Artikel yang saya gunakan dua-duanya yaitu artikel partitif du dengan artikel ang atau une di sini. Tapi untuk ang atau un di sini pada contoh kedua yang saya berikan warna merah, artinya bukan sebagai artikel sebuah, tetapi di situ satu. Jadi baguette itu adalah satu roti yang panjang itu. Kalau saya dulu dengan teman-teman saya di kuliah, saya mengatakan dulu kami sering bercanda roti pentung gitu, karena rotinya agak panjang dan sangat keras, jadi baguette. Jadi ang in di situ maknanya adalah satu. Jadi kalau nanti diganti menjadi je voudrais deux baguettes, maka baguette-nya dengan S. Je voudrais trois baguettes, maka baguette-nya juga dengan S. Dua kalimat ini seperti tadi saya sebutkan langsung diikuti dengan noun-nya. Noun-nya nanti mengikuti dengan menggunakan artikelnya seperti yang tadi saya sebutkan. Mau bermakna dalam tanda petik bermakna yang generik atau bermakna yang sudah spesifik ada jumlahnya. Maka nanti artikel yang digunakan adalah artikel partitif dan penentu yang kedua adalah penentu dalam bentuk chiffre atau angka. Nah, untuk yang latihan ini nanti silahkan dikerjakan aktivitas di halaman 92 dan 93. Terutama yang nanti mungkin dalam tanda petik latihan yang sulit bagi Anda, silahkan lihat di situ. Oke, next. Nah, yang berikutnya kita akan bicara mengenai bertanya dan menyatakan harga. Ada dua kata bantu tanya yang kita pakai, yaitu combien dan comment. Combien, komong, ya. Combien artinya berapa. Nah, berapa ini bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Harganya berapa? Berapa harganya? Begitu maksud saya, ya. Kemudian kata kerja yang digunakan untuk harga adalah kata kerja coûter dan kata kerja faire. Oke. Kemudian sudah saya berikan konjugasinya di situ untuk coûter dan faire. Di slide saya yang saya share kayaknya agak sedikit kacau. Silakan nanti dilihat di slide saya, semoga tidak ya. Il coûte, ça coûte, kemudian il fait, ça fait. Ya. Nah, di dalam buku kita di situ judulnya adalah ça coûte combien. Itu maknanya sama dengan ça fait combien. Combien-nya saya pindah ke depan jadi combien ça coûte dan combien ça fait, maknanya sama.
Nah, sa itu sendiri sebetulnya adalah penunjuk, artinya itu. Ini berapa, itu berapa. Kalau ini dan itu berarti logikanya menunjuk ke suatu benda. Nah, apakah benda itu boleh diganti dengan menggunakan nama bendanya? Boleh. Misalnya, saya ingin menunjuk roti ini harganya berapa Pak? Gitu, maka saya mengatakan le pain coûte combien? Gitu. Itu untuk berapa harga roti ini atau roti itu. Le pain coûte combien? Kalau ada le pain coûte combien berarti logikanya boleh dong kita ganti dengan pronoun atau kata gantinya. Boleh. Kata ganti yang kita gunakan adalah il dengan l baik jamak atau tunggal tergantung dari nominanya. Saya berikan contoh yang le pain. Le pain adalah maskula, maka kalau kita ganti menjadi il. Maka kalimat le pain coûte combien bisa diganti dengan il coûte combien. Misalnya begitu. Demikian juga kalau kita ingin bertanya, berapa harga apel ini Pak? Gitu. Nah, apel itu lapom. Ya, lapom coûte combien atau lapom fait combien. Lapomnya diganti dengan pronoun, kata gantinya, maka lapom diganti dengan L. Menjadi elle coûte combien, elle fait combien. Begitu. Kalau kita gabungkan, saya ingin bertanya roti dengan pom ini, roti dan apel ini harganya berapa? Maka kata ganti yang kita pakai adalah il atau l coba. Kalau le pain dan la pomme, il atau l? Kita ganti dengan ada yang mau jawab yuk? Kita ganti dengan il ya. Jadi il ditambahkan dengan L, maka kalau kita gabungkan dengan benda-benda itu atau barang-barang ini harganya berapa? Maka digantinya adalah il jamak. L jamak hanya kita pakai kalau benda-benda yang kita ganti pronounnya adalah semuanya femina. Jadi kalau roti dan apel ini harganya berapa? Maka kita ganti dengan il menjadi il coûte combien. Begitu. Demikian juga apabila saya akan mengganti mie ini berapa harganya ya Pak? Maka nanti kalimatnya kalau saya menggunakan kalimat tanpa penggantian pronoun menjadi le pat coûte combien, coûte-nya yang jamak ya, le pat coûte combien. Kemudian le patnya saya ganti dengan sa, itu harganya berapa? Maka menjadi sa coûte combien. Kalau diganti dengan sa maka coûte-nya satu, coûte-nya tunggal. Kalau saya ganti dengan il karena patnya di situ jamak maka saya ganti dengan il jamak. Maka menjadi il coûte combien, coûte-nya menjadi jamak. Oke? Oke, saya ke sini dulu. Semua terbaca. Jadi sa ini adalah pengganti dari il isma. Il, l, baik il jamak ataupun l jamak. Kalau kita menggunakan coûte, maka verba yang di sini adalah verba tunggal. Gitu, verbanya tunggal. Jadi kalau tadi kita menggunakan kata coûte atau menggunakan kata faire, maka ini dikonjugasikan ke bentuk tunggal coûte-nya. Sa coûte, biasanya begini nanti, atau safe. Tapi kalau kita ganti dengan menggunakan pronoun seperti dengan yang nominanya, maka nanti kalau kita menggunakan il jamak ataupun il tunggal, l tunggal, jamak, maka nanti coûte-nya menjadi coûten dan font. Walaupun yang di sini pembacanya sama menjadi coûte. Gitu. Oke, satu lagi. Nah, sekarang kalau tadi kita untuk bagaimana berapa harganya, sekarang untuk bagaimana membayar, kita menggunakan kata bantu komong, 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 komong. Komong, vous payez komong, komong vous payez, gitu ya. Nah, komong juga bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah payer. Ya, payer. Kemudian konjugasinya je paye, tu paye, il, elle paye, vous payez, nous payons, il paye. Jadi sama untuk je, tu, elle, dan
Il jamak tunggal bacanya paye. Kemudian kenapa ada paie dengan paye? Itu hanya variasi atau untuk kata kerja PY berakhiran dengan YER memang mempunyai dua bentuk konjugasi. Jadi mau menggunakan yang depan ataupun belakang sama. Kemudian untuk membayar nanti ada tiga jenis ya, at least ada tiga jenis, yaitu cash, kartu, baik kartu kredit ataupun kartu debit, kemudian dengan cek. On espèce, par carte, kemudian par chèque. Kartu biasanya nanti di belakang boleh ditambahkan dengan kartu bank, itu bisa kartu kredit ataupun kartu debit. Carte bancaire, ya, bancaire, ya, B-A-N-Q-A-I-R-E, bancaire. Nah, untuk penggunaan untuk pembayaran ini ataupun bagaimana cara membayar, nanti silahkan kalian kerjakan halaman 9467 dan halaman 95 untuk aktivitas 9 dan 10. Gitu. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Kayaknya saya agak sedikit miss di sini di bagian yang angka atau di bagian harga. Nanti pada saat kita membaca dalam bahasa Prancis itu contohnya misalnya ada 2 euro 40 sen. Pembacaannya adalah 2,40 €. 2,40 €. Contohnya yang di contoh atas saya ya, adalah prix itu 15,40 euro itu bacanya adalah 15 euro kalau digabung ya. 15 euro 40. Songtimnya boleh diucapkan, boleh tidak. 15 euro 40 songtim atau 15 euro 40 itu sudah cukup. Gitu. Itu untuk yang di pengucapan untuk nominal dalam bentuk euro. Baik, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti di minggu depan saya akan memberikan ke Anda mengenai khusus bagaimana di bagian penggunaan ini secara lisan. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, untuk materi yang berbentuk gramatikal kita bertemu di kelas atau Zoom seperti ini. Kalau yang tidak bisa nanti bisa tetap menggunakan di video YouTube. Kemudian untuk yang bahasan berikutnya yang lebih ke praktek pengucapan nanti saya berikan video explanation-nya. Kemudian nanti kalian praktek sendiri berdasarkan penggunaan ekspresi itu. Jadi minggu depan kita tidak ada meeting Zoom. Nanti materi ataupun katakanlah penjelasan saya untuk praktek saya berikan di penjelasan di YouTube. Nanti akan ada notifikasi di Google Classroom kita. Kemudian nanti untuk pengucapan bisa dikirimkan audionya di di kelas. Kemudian karena ini nanti kita akan berbicara juga masalah tulis. Jadi untuk yang tulis nanti dikirim di Google Classroom biar saya bisa mengkoreksi gramatikalnya. Kemudian apabila nanti di review itu saya memberikan sesuatu yang mungkin lebih personal, kemudian kalian ingin lebih tahu detail mengenai catatan itu, bisa dikirimkan ke TextMe Japri gitu ya. Kirim saya nanti untuk lebih jelasnya nanti saya berikan juga review, saya kirim ke individu atau saya kirim ke sendiri-sendiri ke kalian. Gitu untuk yang materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bon, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quelque chose à parler, bon, allez-y, silakan. Ayo, ada enggak? Halo? Masih bisa dengar suara saya atau terputus suara saya? Halo? Yes, Andrian. Terputus? Terputus ya? Iya, baru masuk. Oh, oke. Aduh, Bung. Merah ini sinyalnya. Oh, oke.
Baik. Ada yang miss di bagian mana? Jangan katakan terlalu banyak ya. Akhir tadi sih. Oke, saya ulang saja. Itu yang ingin saya review di hari ini. Jadi nanti untuk minggu depan, untuk yang praktek penggunaan dari sisi praktikalnya atau ekspresi yang oral atau speakingnya, nanti saya upload di video saya. Kemudian nanti ada notifikasi di Google Classroom. Kemudian nanti ada tugas yang akan kalian latih, baik tulis ataupun dalam bentuk lisan. Yang tulis nanti dikirimkan di Google Classroom, biar nanti saya bisa mengkoreksi gramatikalnya. Sedangkan untuk yang bentuk, unstable. Yang bentuk lisannya nanti kalian kirimkan seperti kemarin di grup discussion kita di kelas. Kalau nanti ada catatan saya yang mungkin lebih personal, kemudian mungkin Anda ingin mendapatkan review saya secara personal juga, nanti silahkan kirim atau tanya text me personally gitu, nggak apa-apa, nanti saya kirim atau saja personally juga. Kemudian untuk minggu depan, jadi tidak ada meeting Zoom ya minggu depan, jadi nanti silahkan lihat di notifikasi Google Classroom kita bahwa kelas kita online, latihan kita nanti juga akan kita lakukan online. Itu catatan saya. Kemudian mungkin ada catatan untuk yang sekarang ini atau ada pertanyaan? Silahkan. Tidak, Madam. Tidak ada pertanyaan. Baik, oke. Baik, mungkin kalau tidak ada, je vais terminer pour aujourd'hui pour ce rencontre, pour cette classe. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander par Google Classroom, est OK. Aussi, vous pouvez utiliser notre groupe discussion di WA group kita. Gitu ya. Kemudian untuk yang sekali lagi karena ada yang baru gabung, ada Manda dan Ezra, minggu depan kita tidak ada meeting Zoom, tidak ada meeting juga. Nanti kita lakukan di online di Google Classroom ataupun di video YouTube saya. Begitu saya pikir. Bon, merci beaucoup pour votre attention, pour votre, katakanlah kalau sekarang ya, pour votre présence aujourd'hui. Et on va continuer la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. Adi.